Siap Dengan TV, kita lanjutkan kembali perbincangan mengenai perkembangan olahraga tinju di Kota Tasikmalaya. Dan ya Pak Haji, tadi kita sudah sampai membahas mengenai katakanlah keterbatasan anggaran ya, namun yakin semangat untuk memajukan olahraga tinju di Kota Tasikmalaya sangat tinggi. Ini tadi disebutkan juga selain ada kucuran dana dari pemerintah Kota Tasikmalaya melalui KONI ya, yang memang hanya 20 juta setahun, tapi juga ada antusiasme ataupun keterlibatan dari pihak ketiga, katakanlah seperti itu ya. Memang ini seberapa banyak keterlibatan mereka atau partisipasi mereka untuk bisa mendukung olahraga tinju di Kota Tasikmalaya ini, Pak? Ya, alhamdulillah keterlibatan mereka mungkin ya support saja, mungkin melihat ya apakah kecintaan terhadap tinju ya. Mungkin ya mereka hanya mungkin support ya, apresiasi lah. Itu ya alhamdulillah, itu sangat membantu juga ya. Ya kalau mungkin intinya yang semangat yang paling ini buat saya adalah semangat mereka berlatih. Itu aja udah menjadi satu kebanggaan spirit juga buat saya ya. Alhamdulillah dengan mungkin berjalan itu ya, alhamdulillah mungkin masalah dana ya bisa terrealisasikan dengan baik lah. Walaupun mungkin dengan minim, tapi itu ada yang banyak mau bantu juga gitu. Ya alhamdulillah mungkin. Ya, selain juga terkait dengan operasional secara umum ya di Pertina, ingin nanya ke Pak Haji Dadan ini sebagai selain pengurus juga kan kebetulan aktif di Sasana ya. Nah ini yang terasa di lapangan itu ada keterbatasan dari sisi yang mana itu selama ini? Sebetulnya kalau mau berbicara secara jujur ya, kenapa saya ataupun Ketua Pertina mempunyai program untuk ingin memiliki suatu gedung, saya akui bahwa di olahraga tinju itu adalah jiwanya militan gitu. Tidak ada yang namanya pelatih digaji, tidak ada yang namanya pelatih itu dapat anggaran tidak ya, tapi mereka mempunyai hobi yang begitu kuat sehingga jiwanya militan, sehingga sangat elegan sekali ketika Ketua Pertina ingin mewujudkan suatu gedung. Karena untuk saat ini setiap sasana, 17 sasana yang ada di Kota Tasikmalaya itu berlatih itu tidak mempunyai gedung. Ada yang di rumah sendiri, ada yang di lapang, dan ada yang di Gor atau di Sukapura. Dimanapun mereka berada, di sanalah tempat mereka berlatih. Sehingga kami dari Pertina ingin mewujudkan suatu gedung, walaupun ke titik wali kota itu hanya meminta lahan tanah aja, dan Pertina akan membangun sendiri gitu kan. Kemudian kalau dilihat dari secara global, yang namanya sasana itu, sasana manapun itu sangat-sangat tidak terbayang. Cuman kenapa mereka bermunculan hanya di jiwa militan dari mereka muncul gitu kan. Kalau dari 17 sasana sendiri di Kota Tasikmalaya, berapa sasana yang sudah memiliki gedung? Belum ada. Jangankan di sana, sehingga untuk saat ini kenapa Pertina ingin mendirikan gedung Pertina itu untuk mewadahi setiap sasana yang ada di Kota Tasik gitu kan. Nanti kalau gedung sudah ada, latihan bisa di sana dan bisa dijadwal, termasuk menu latihannya akan lebih terakomodir lagi gitu kan. Selain gedung yang minim, juga fasilitas atau kelengkapan sarana latihan ya? Iya betul. Untuk setiap sasana aja yang saya rasakan itu untuk mempunyai hadat ataupun alat-alat tinju sarung bok itu mandiri gitu. Artinya mereka memiliki dengan usaha sendiri gitu kan. Tidak ada bantuan dari manapun. Paling-paling bahwa sasana yang ada itu rata-rata sangat minim kalau dilihat dari sisi akomodasi atau kelengkapannya, itu sangat minim sekali. Tapi insya Allah kalau saya lihat juga di setiap sasana yang namanya sarung tinju ataupun alat-alat yang lain ada, termasuk di Samsat. Karena
saya akui juga bahwa alat-alat untuk olahraga tinju harganya lumayan mahal gitu kan. Ya, kalau Pak Haji, kalau untuk sarana sendiri perhatian dari Pertina untuk ke katakanlah atlet ya di Kota Tasikmalaya termasuk yang melalui sasana itu seperti apa? Ada barangkali semacam bantuan fasilitas untuk sarana, SAPSA, kemudian juga yang lainnya? Ya itu mungkin Pertina ya. Ya tadi saya sudah sebutkan anggaran untuk perlunya saja, yaitu sangatlah minim. Tapi mungkin apresiasi ya ada beberapa mungkin bantuan di sana itu baru beberapa saja mungkin ya. Itu juga mungkin hanya sebagian kecil saja. Ya itu jelas tadi itu terkait anggaran ya. Mudah-mudahan sudahnya ada eskul ya berjalan, insya Allah mungkin ya bisa mungkin fasilitas sudah ada gedung mungkin insya Allah ya, itu mungkin fasilitas persana bisa dalam artian diwujudkan dengan baik ya itu. Ya, kalau selain mengenai infrastruktur atau sarana dan fasilitas, program dari Pertina sendiri untuk memajukan olahraga tinju di Kota Tasikmalaya dari sisi prestasi ini seperti apa? Apakah ada dalam jangka waktu yang dekat sekarang kejuaraan atau barangkali event yang akan diikuti? Ya ini jelas kan, ini terkait dengan Porda juga ada Praporda. Nah, ini terus berarti terus ya. Ini setiap sasana. Ya ini kan saya sebagai Pertina, ini yang menyangkut ke 17 sasana. Ini Pertina sebagai tadi yang sudah disebutkan Pak Dadang sebagai wakil saya, bahwa ini mewadahi. Ini karena saya tidak hanya gedung. Ya saya menyeleksi itu juga mungkin saya menceritakan pada pelatih-pelatih juga, gitu. Karena ini tidak ada gedung induk. Jadi kalau ada gedung induk, saya juga ingin secara langsung ini, ya lebih mudah ya Pak. Lebih mudah saya mengontrolnya. Selain mungkin ya ada pelatih juga mungkin, tapi saya tidak bisa melihat secara langsung kali ini karena banyak sana. Ya kalau ada gedung bisa mungkin terseleksi dari sana. Ini yang saya juga mungkin kesulitan karena tidak ada gedung ya. Ya secara Pertina ini ya atletnya dengan baik gitu. Tapi barangkali ada data termasuk hasil dari kejuaraan kemarin ini ada atlet-atlet potensial yang memang sudah disiapkan untuk dibina dan untuk diikut sertakan dalam event lanjutan. Ya, itu ada ya beberapa sana yang mungkin kita ambil di Pertina ya. Pertina itu nanti kita itu yang potensi kita di Pertina. Ya baru mungkin ya setelah ini ya baru kan ini menjelang Porda ya. Ya ada Praporda, itu ada beberapa ya mungkin tim seleksi kita adalah para pelatih juga ya di Pertina, ada pelatih juga di Pertina, nanti menyeleksi beberapa sasana mana yang artinya yang bagus kita ambil ke Pertina dulu untuk untuk dilatih ya, untuk menghadapi ya event seperti yang sekarang adalah Praporda ya dan sebagainya lah. Pak Haji Dadan, kalau dilihat dari perkembangan saat ini termasuk hasil kejuaraan kemarin, itu apa sih yang harus dipoles kembali ya kemampuan para atlet tinju Kota Tasikmalaya agar lebih berkembang ya, lebih baik lagi? Ya ini satu kelebihan ketika kami bersama rekan-rekan mengadakan event seperti kemarin, itu dari Pertina bisa melihat beberapa atlet yang potensial untuk diambil dari beberapa sasana. Nanti oleh Pertina akan diolah mulai dari strategi ataupun dari teknik ataupun improvisasi secara mukul, itu akan lebih ditingkatkan lagi di Pertina oleh pelatih-pelatih yang ada di Pertina gitu kan, baik itu oleh Komsek ataupun oleh Binpres, bimbingan prestasi ya. Jadi Pertina itu akan mengolah atlet-atlet yang ada di setiap sasana, 17 sasana mana yang dianggap layak, nanti itu akan diambil oleh Pertina untuk diolah dan dipersiapkan untuk menjelang event-event yang akan datang gitu. Salah satunya ya kita disebutkan ada untuk menjelang Porda harus ada babak kualifikasi dulu. Nah jadi dari Pertina akan mempersiapkan atlet-atlet dari beberapa kelas akan
akan dilengkapi, dan mulai dari teknik, fisik, dan mental juga akan lebih ditingkatkan lagi. Ya. Kalau dilihat dari sisi tadi disebutkan oleh Pak Haji Asep mengenai pelatih, ya. Kalau pelatih saat ini memang lebih memberdayakan dari potensi katakanlah mantan atlet tinju juga di Kota Tasikmalaya, artinya belum melirik katakanlah pelatih dari luar. Ya, untuk saat ini Kota Tasik bisa muncul dan bisa berprestasi itu rata-rata itu dilatih oleh mantan-mantan IPB petinju yang pernah jadi atlet di Kota Tasik mulai dari tahun 80-an, 90-an gitu kan. Jadi kalau untuk mengambil dari luar untuk saat ini rasanya masih cukup ya untuk dilatih oleh pelatih yang ada di Kota Tasikmalaya gitu. Karena dengan pelatih yang ada di pelatihnya juga ya alhamdulillah prestasi untuk atlet Kota Tasikmalaya cukup berprestasi juga. Ya. Ya, kemudian Pak Haji, terkait dengan program Pertina sendiri yang berhubungan dengan SDM, sumber daya manusia dari para pelaku tinju sendiri, termasuk tadi pelatih. Ada upaya untuk selain mereka barangkali dipantau ya untuk secara teknis perkembangan cara kepelatihannya, ada upaya lain barangkali untuk meningkatkan kualitas petinju melalui pelatihan yang dilakukan oleh pelatih. Ini alhamdulillah ya, sebetulnya tadi disebutkan juga oleh Pak Dadang, ini pelatih saya rasa cukup ya. Ini karena pelatih, contoh lah, ngomong saya bilang dia punya sertifikat nasional juga ya. Nah, Pak Dede Cema juga ya, itu udah punya sertifikat pelatih nasional. Itu Tetang Jimmy gitu. Itu mereka karena itu atlet ya. Tadi mantan juara aja, si Tang Jimmy itu mantan juara Sarung Mas Jabar. Ini sudah kompeten ya? Kompeten, gitu. Jadi dia juga punya sertifikasi, sekarang sertifikat ya untuk pelatih nasional. Pertina tinggal mendata dan juga tinggal mendata, mungkin satu fasilitasi. Kalau pelatih saya rasa cukup lah ya, potensinya luar biasa ya. Itu mungkin. Baik, Pak Haji, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen terakhir ya. Kita akan memasuki segmen terakhir, tapi para kaca jangan kemana-mana, tetaplah di Ajang Panglawungan.